Ih, cepat nih biar sama. Sudah tidak boleh merokok di kelas wajib. Ini walu.
Tertib. Baik. Tertib saat guru menjelaskan. Tertib saat guru menjelaskan. Oke, kita tulis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tertib saat guru menjelaskan. Jadi tidak boleh ribut sendiri ya. Dengarkan bapak dan ibu gurunya. Ada lagi yang belum kira-kira? Selamat boleh, masih boleh. Bagaimana dengan tadi ada yang nulis siswa tidak boleh merokok di dalam kelas? Kira-kira keyakinan apa yang kita ingin sepakati bersama di sini? Oh itu wajib gitu. Tidak mengganggu kenyamanan teman. Menjaga. Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak mengganggu kenyamanan teman. Bahasa positifnya menjaga Kenyamanan teman. menjaga kenyamanan kelas ya. Jadi memang betul kenyamanan kelas itu sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Jika lingkungan kelas kita aman dan nyaman, kita akan enak belajar. Tapi kalau lingkungan kelasnya tidak aman, tidak nyaman, susah kita belajar. Ada anak yang merasa terganggu di situ ya. Di sini kita tulis ya. Menjaga kenyamanan dan keamanan. Menjaga kenyamanan dan keamanan kelas. Satu lagi. Nah, tadi yang tidak boleh makan di kelas. Oh enggak, ini yang lebih penting kayaknya. Kalau makan kan kayaknya enggak sih, banyak siswa yang makan ya. Ini yang penting ini, siswa tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Nah, kira-kira bahasa positifnya seperti apa? Yang membawa HP di sekolah. Angkat tangan. Hilman, enggak apa-apa. Ayo, tidak boleh membawa HP di kelas. Kira-kira bahasa positifnya seperti apa? Bahasa keyakinan kelas. Menitipkan HP Ke piket. yaksa. Nah, jika ada siswa yang membawa HP, jadi kesepakatan atau keyakinannya menitipkan HP di tiket ya, di situ. Saya kira cukup ya. Ada 7 keyakinan kelas yang akan kita Kasih genap tuh. sepakati bersama. Kasih genap mau menggunakan yang ke-8 apa? Tidak boleh membawa HP jika tidak ada izin dari guru mata pelajaran. Ya, bahasa positifnya menitipkan HP di ya. Jadi nyambung di situ ya. Apa namanya? Siapa? Ini dulu ada Radu ya. Nyambung di situ Radu ya. Ibu kira cukup ya. Yang pertama, tolong dibaca Nurul. Yang pertama Nurul Masuk kelas tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua, tolong dibaca Sahira. Saling menghormati dan menghargai guru dan teman. Yang ketiga, bisa dibaca Irwan. membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, bisa dibaca Barat. Jaga kerukunan antar teman. Yang kelima, bisa dibaca Siva. Tertib saat guru menjelaskan. Yang keenam, bisa dibaca Salman. Menjaga kenyamanan dan Keamanan kelas. kelas. Yang
mengajar. Oke. Bagus sekali Nurul. Jadi ada 8 ya yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi sewaktu-waktu nanti kalian ketika ada temannya buang sampah sembarangan, misalkan habis makan langsung buang sampah, saling mengingatkan. Kita kan sudah buat keyakinan kelas. Kita yakin bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan keyakinan kita. Kalau misalkan ada temannya ribut saat guru menjelaskan, kita ingat pada keyakinan kelas yang mana? Yang ke? 2. Jadi harus menghormati siapa yang ada di depan kita, di depan kelas, di depan guru kita yang memberikan materi atau pelajaran kepada kita. Misalkan lagi menjaga kerukunan antar teman. Ada temannya yang sedang belajar diganggu-ganggu. Ya, diingatkan keyakinan kelas kita harus bersahabat dengan baik, harus rukun dengan teman, tidak boleh kita mengganggu, menyakiti, apalagi berkelahi. Ya? Tidak boleh ada kekerasan di dalam sekolah. Karena sekolah itu sekarang sekolah ramah anak. Jadi tidak ada boleh namanya kekerasan yang terjadi pada. Jadi seperti itu anak-anak ya. 8 keyakinan kelas. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang bertanya. Silakan. Tidak ada? Nah, jika tidak ada, kegiatan terakhir yang ingin Ibu lakukan di sini adalah Ibu ingin memberikan 1 lembar kertas lagi. Ibu ingin membuat refleksi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi apa yang kita lakukan ini menurut kalian bagaimana perasaan kalian? Kalian senang kan? Atau ini merupakan suatu hal yang baru bagi kalian? Nanti silakan ditulis di lembar refleksi ini ya. Nah, Ibu bagikan lagi. Bisa dibantu Nasya ke temannya untuk dibagikan satu-satu aja. Nanti bisa ditempel sebelah sini. Tempel sebelah sini dan nanti ya. Bisa ditempel ke depan sama seperti tadi. Ya, tempel di sampingnya lembar refleksi itu ya.
Jadi silakan tuliskan apa-apa yang akan kita sepakati bersama dalam kelas kita. Ya. Masing-masing menuliskan satu. Udah, anak-anak bisa ditempel di papan tulis ya. Ya. Tempel yang rapi ya. Tempelkan yang rapi berurut. Ya. Ini dulu kebalik gimana? Tempel anunya di bawah ini. Balik lagi kalau begitu enggak apa-apa. Balik begini coret berarti bawahnya. Iya. Wih, anu. Udah? Benar atau tidak? Ketika kita berhadapan dengan siswa-siswa kita suruh disiplin, kita suruh patuh, taat pada aturan, mereka mungkin merasa tidak nyaman karena konotasinya seperti disiplin itu sebuah ketidaknyamanan seperti itu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal sebenarnya tujuan disiplin itu adalah untuk membuat agar anak-anak itu sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Nah, yang tadi dijelaskan adalah disiplin positif. Jadi kesimpulannya adalah cara untuk menumbuhkan disiplin dalam diri murid tanpa adanya hukuman atau hadiah. Melainkan kita ingin menumbuhkan disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, bukan berdasarkan hukuman. Terkadang siswa itu dia akan berdisiplin diri, tetapi karena ada sesuatu yang memaksa dia, saya takut untuk dihukum, saya harus mendapatkan penghargaan, oleh karena itu saya akan melakukan hal-hal yang bersifat disiplin. Tapi dalam tujuan kita hari ini adalah bukan untuk itu. Kita ingin memotivasi siswa dari dalam supaya siswa itu mau melakukan tindakan yang disiplin seperti itu. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama, Bapak Ibu mungkin melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan itu biasanya ada yang mendorong atau menggerakkan, ada motor penggerak. Motivasi itu merupakan motor penggerak perilaku manusia. Yang di sini pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi biasanya anak-anak
yang memiliki motivasi eksternal atau dia enggan atau dia melakukan suatu tindakan itu karena dia takut untuk dihukum. Jadi itu teori motivasi perilaku yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain seperti hadiah atau penghargaan dalam bentuk non verbal maupun verbal. Jadi motivasi yang kedua ini seseorang berperilaku karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, makanya dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari 1, 2, 3 ini yang ingin kita capai adalah yang ketiga ini. Jadi siswa itu melakukan perilaku atau seseorang berperilaku berdasarkan atas motivasi internal atau disiplin positif, bukan melakukan sesuatu karena takut untuk dihukum atau takut atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya kalau kita berhadapan dengan siswa yang untuk menegakkan kedisiplinan antara dua, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada perbedaan ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Benar apa tidak? Ketika ada siswa terlambat misalkan, terus kita suruh berlari, itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya. Jadi ada sesuatu yang membuat anak merasa sakit baik fisik maupun mental. Mental kenapa? Karena mungkin dia merasa malu, dia disuruh lari. Kemudian hukuman berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Contohnya saja misalkan paksaan. Ketika ada anak yang datang terlambat, dia dihukum secara paksa, misalkan untuk berlari, mengiringi lapangan. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah ada kesepakatan. Jika kamu terlambat, nanti akan begini konsekuensinya. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian hukuman adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau dia tahu bahwa dia akan dihukum ketika dia melakukan kesalahan, pasti dia akan menyembunyikan perilakunya yang salah tersebut. Tapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi karena ada konsekuensinya, saya tidak boleh melakukan ini, seperti itu. Kemudian hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada istilah namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nanti akan kita ajarkan di sini adalah tentang restitusi, bagaimana ketika anak melakukan perilaku yang bersalah itu atau perilaku yang bermasalah itu, kita akan coba membantu mereka agar mereka bisa kembali menjalankan nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu guru sudah paham tentang keyakinan kelas. Di dalam kurikulum Merdeka, sebelum siswa mengikuti pembelajaran, biasanya Bapak Ibu guru akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang seperti kontrak ya, kontrak kerja antara guru dan siswa ketika melakukan atau dalam proses pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kalau tadi saya katakan di sini adalah keyakinan.
Kenapa bahasanya tidak peraturan saja? Jadi ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nah, ini ada salah satu contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini tadi pertanyaannya mengapa tidak peraturan saja? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik siswa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau bahasanya itu kita peraturan, biasanya siswa itu masih ada kecenderungan karena ini peraturan bisa lah kita langgar dikit gitu ya. Tapi kalau keyakinan berarti keyakinan itu sudah sesuatu yang apa ya? Saya meyakini ini berarti saya harus menjalankan ini. Sudah menetap dalam hatinya. Seperti itu. Jadi kita akan membuat sebentuk keyakinan kelas itu yang sudah memang disepakati bersama bahwa ini adalah nilai-nilai yang harus saya pegang teguh ketika di dalam kelas selama dalam proses belajar mengajar di kelas. Itu makanya kenapa kita memakai kata-kata keyakinan itu lebih mengena ke nilai-nilai yang dipahami oleh siswa daripada peraturan. Mungkin kalau peraturan hanya sekedar tertulis saja seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas mengapa ya? Dengan keyakinan kelas seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut? Nah, guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan juga. Kemudian keyakinan kelas ini berisi pernyataan kebajikan universal. Pernyataan kebajikan universal itu contohnya nilai-nilai yang memang secara global atau secara universal diakui oleh bersama. Misalkan bertanggung jawab, nilai-nilai bertanggung jawab, nilai-nilai kejujuran itu adalah contohnya nilai-nilai atau kebajikan universal. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Kalau tidak dipahami nanti bisa bertanya. Nah, ini dia gambarannya. Berarti dari peraturan kelas, lingkup yang paling mendasar, kemudian dari peraturan kelas tersebut akan terbentuk keyakinan kelas. Kalau sudah masing-masing kelas memiliki keyakinan kelas yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, di arah yang lebih luas lagi akan membentuk lingkungan yang positif. Jadi nanti setelah keyakinan kelas itu terbentuk akan berdampak juga ternyata dari keyakinan kelas tersebut akan membawa dampak lingkungannya lebih positif. Dari lingkungan yang lebih positif tersebut membawa dampak yang lebih luas lagi dalam budaya sekolah akan tercipta budaya-budaya yang positif. Seperti itu. Ini harapannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini adalah materi yang berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada mungkin sama-sama sudah kita saling memahami dan mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kebutuhan yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kalau orang lapar pasti dia makan ya. Kebutuhan untuk berkembang biak, orang akan berpasangan dan kemudian menikah. Nah, itu adalah salah satu contohnya kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang akan membutuhkan kebutuhan dasar ini. Rasa diterima, rasa disayangi, dan rasa diterima di lingkungan sosialnya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, seseorang yang tidak bisa membutuhkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kita contohkan, misalkan ada salah satu siswa, mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai siswanya di kelas yang ribut sendiri atau tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, biasanya kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, kira-kira
kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh dia, sehingga dia menyebabkan mencari perhatian, istilahnya seperti itu. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang bisa jadi ya. Jadi karena dia mungkin ada perasaan tidak mendapatkan kasih sayang waktu di masa kecilnya, atau mungkin dari keluarganya, mungkin ya, akhirnya dilampiaskan ketika dia di dalam kelas. Dia akan membuat keributan, kemudian dengan keributan tersebut dia kan pasti akan diperhatikan oleh gurunya, mungkin ditegur, atau mungkin temannya juga memperhatikan dia, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti itu. Jadi ada kaitannya. Orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya dia akan melakukan hal-hal atau yang melanggar peraturan. Kemudian ini 5 posisi kontrol. Apa yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol? Jadi kita sebagai guru di sekolah, kita mempunyai posisi kontrol terhadap siswa atau murid-murid kita di sekolah. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, penghukum. Jadi guru yang posisinya memposisikan dirinya sebagai penghukum. Terus ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga posisi yang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, kemudian pemantau, juga manajer. Nah, untuk penjelasannya seperti apa? Ini dia. Guru dengan posisi penghukum, biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu yang dilakukan guru biasanya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasanya guru-guru yang berperilaku atau memposisikan dirinya sebagai posisi penghukum akan ada bahasa-bahasa seperti mengancam siswa. Terus hasil, kira-kira hasilnya bagaimana kalau siswa diperlakukan dengan posisi penghukum ini? Dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Terus kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kesannya di siswa itu, saya melakukan ini, kemudian dihukum, ada apa-apa, nanti juga selesai, besok lagi begitu gitu. Jadi akan berulang. Dampaknya pada murid, nah itu tadi yang saya jelaskan, murid akan mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa karena kamu telah begini. Itu contohnya. Terus guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi gitu. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu tidak melakukan itu, ibu sangat kecewa, ibu sudah capek mengajar kamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan ibu. Jadi itu membuat siswa merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Itu ciri-ciri guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal, berbohong juga. Kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, maafkan saya. Dampaknya pada murid, pasti dengan adanya posisi seperti ini, murid akan merasa rendah diri. Karena biasanya pembuat merasa bersalah itu biasanya menjatuhkan harga diri siswa. Kemudian posisi yang berikutnya adalah teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu apa? Jadi guru-guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, biasanya dia terlihat akrab dengan siswanya, tapi dengan keakraban itu akan membuat siswa tidak menghormati gurunya, seperti itu ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Membuat siswa merasa ketergantungan.
Jadi ketika ada apa-apa, santai, nanti bisa dibantu sama ibu guru sama bapak guru seperti itu ya. Nah, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau misalkan kita dengan siswa, ada baiknya memang kita dekat, tapi ketika dekatnya itu terlalu kelewatan, pasti akan ada anggapan-anggapan siswa seperti itu ya. Terus dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri, siswanya merasa tergantung dengan dirinya. Ini posisi berikutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau itu guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Jadi namanya pemantau ya. Jadi selalu memantau apa yang dilakukan siswa, kemudian tanpa memperhatikan psikologis mungkin atau apa, yang dilihat adalah peraturan saja. Kamu melakukan ini, kamu tidak sesuai dengan peraturan, berarti kamu melanggar. Kalau melanggar ada konsekuensinya seperti itu. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dampaknya ke siswa itu apa? Siswa akan patuh ketika diawasi, tapi ketika tidak ada kita, dia akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu, karena tidak ada yang mengawasi. Itu tadi kalau posisinya pemantau. Kemudian kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi lebih ke apa ya, saya harus melakukan ini, tidak berdasarkan atas motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena ya ini kamu harus kerjakan ini, tidak berdasarkan oh ya saya harus kerjakan ini karena memang ini adalah tugas saya. Terus dampaknya siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini merasa ketergantungan dengan sanksi dan hadiah. Saya harus melakukan ini biar saya dapat hadiah. Saya harus melakukan ini biar saya tidak dihukum oleh bapak atau ibu guru. Nah, ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Dalam posisi manajer ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus hasilnya menguatkan pribadi. Kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid itu akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi untuk posisi manajer ini lebih menekankan ke motivasi intrinsiknya siswa. Jadi mengubah perilaku yang tidak baik itu berdasarkan atas kesadaran diri siswa tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalkan ketika siswa melakukan kesalahan akan ditanya kenapa kamu melakukan ini, kemudian apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kita bersama. Jadi disadarkan ya siswa itu, terus menguatkan pribadinya. Kemudian dari kesalahan tersebut diajak untuk mencari bagaimana solusinya agar kamu bisa melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi dari kelima posisi ini, kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang tepat yang harus kita terapkan ketika kita berhadapan dengan siswa kita, posisi yang mana? Manajer ya. Jadi kita berharap selama kita membimbing anak-anak kita di sekolah, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Karena dalam posisi manajer ini kita ingin menumbuhkan motivasi yang bukan motivasi eksternal tapi motivasi internal. Kita ingin menyadarkan siswa bahwa kita harus melakukan nilai-nilai yang baik selama di sekolah, tanpa harus kita menakut-nakuti dengan hukuman atau kita mengiming-imingi dengan hadiah atau penghargaan buat dari kita. Nah, materi berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Jadi ini dalam budaya positif itu kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Kalau di awal tadi kan ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Nah, di
Di sini kaitannya dengan khusus untuk segitiga restitusinya. Segitiga restitusi itu apa sih? Nah, segitiga restitusi di sini adalah nanti Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana cara kita membantu siswa yang bermasalah. Jadi tidak hanya mungkin guru BK saja ya, ketika ada siswa yang bolos atau ada siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sekolah yang itu sifatnya masih bersifat umum. Sebenarnya Bapak Ibu guru itu juga bisa membantu siswa untuk menyadarkan siswa itu agar dia tidak selalu melakukan kesalahan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya seperti apa ya? Dengan mempraktekkan segitiga restitusi ini tadi. Kita akan belajar bersama nanti bagaimana caranya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Itu nanti menstabilkan identitas yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dalam prakteknya nanti, dalam tahap menstabilkan identitas ini kita ada pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan ini. Jadi kita berupaya untuk menyadarkan anak tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Salah satu contoh pernyataan yang disampaikan oleh guru yaitu contohnya, kamu tentu mempunyai alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif yang dapat kamu lakukan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini dia untuk tahapannya, menstabilkan identitas. Jadi tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Mungkin kita menemukan siswa yang membolos. Membolos itu adalah suatu kesalahan ya, karena dia telah melanggar tata tertib sekolah. Nah, dengan adanya tahapan ini, guru akan berusaha untuk yang anak itu merasa gagal karena telah membuat dirinya telah berbuat salah menjadi dia positif terhadap dirinya. Jadi tidak menyalahkan anak itu. Nah, salah satu contohnya tadi yang bisa kita lakukan di situ adalah guru mungkin bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi dengan adanya bahasa-bahasa seperti ini, siswa akan merasa, oh ya, meskipun saya salah itu ternyata saya tidak disalahkan atas perilaku saya itu, tapi saya diarahkan. Setelah saya mengetahui kesalahan saya diarahkan untuk bagaimana selanjutnya saya gitu, biar tidak terpuruk pada kesalahan tersebut. Kalau kamu melakukan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi setelah kita identifikasi tadi, kita melakukan validasi kebutuhan, yaitu untuk mengetahui kira-kira siswa itu melakukan itu karena apa gitu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau survival yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia itu tadi. Nah, dalam tindakan validasi kebutuhan ini, apa-apa yang bisa dikatakan oleh guru. Ini contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Ini contoh-contoh perkataan pada validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi
berinteraksi dengan orang lain. Satu contoh pertanyaan atau pernyataan yang bisa dikatakan oleh guru, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan ya, di awal pertemuan. Jadi ketika pertama kita masuk, kita buat kesepakatan kelas, kemudian ketika dalam proses siswa itu melakukan kesalahan, kita bisa membantu dia dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita akan ingatkan terhadap keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat bersama di awal. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi itu salah satu contoh pernyataan guru yang bisa ditanyakan ketika melalui tahap yang ketiga ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini nanti akan ada tayangan video yang bisa dicermati. Oh, ternyata prakteknya seperti ini segitiga restitusi itu. Kita bisa simak bersama. Tidak kelihatan. Karena tidak keluar, mungkin bisa ditonton bersama dari sini ya. Cabut aja. Nanti ada contohnya nanti ya. Kalau penjelasannya tadi seperti itu masih bingung, oh ternyata prakteknya seperti ini. Nanti bisa disimak bersama. Contoh penerapannya ya, ada siswa yang bermasalah dengan temannya. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah di sini.
Nah, pada tahap memperbaiki masalahnya, setelah dia memberitahukan keyakinannya yaitu menghargai orang lain, kemudian setelah itu akan ditanyakan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu kemudian apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga segi. Kira-kira sudah ada gambaran ya? Jadi ketika nanti Bapak Ibu menemukan siswanya di kelas melakukan sesuatu hal yang melanggar tata tertib sekolah, bisa dibantu sendiri dengan cara penerapan segitiga restitusi. Baik, demikian tadi kegiatan kita pada sesi diseminasi pemahaman terkait dengan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama Bapak Ibu ya. Jika nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan bersama. Saya akan sangat terbuka mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu semua. Demikian mungkin bisa saya akhiri di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.